Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dalam Jami' As-Saghir, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya juga. Yang bunyinya kata Nabi SAW, "Man jadala fi khusumatin bighairi ilmin lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'." Barang siapa yang berdebat atau mendebat dalam suatu pertengkaran tanpa ilmu, tidak ada urusan dari situ, ya, karena kebodohan, karena fanatisme tadi, karena kemaksiatan, maka dia senantiasa dalam kemurkaan Allah sampai dia berhenti. Dalam hadis yang lain juga dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam Kitab Tafsir dan Ibnu Majah dalam Muqaddimah, gitu kan. Juga Imam Ahmad menyebutkan dan Al-Hakim dalam Mustadrak serta mensahihkannya dan disahihkan juga oleh Az-Zahabi. Kata Nabi SAW, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal, thumma tala ma darabuhu laka illa jadala." Bal hum qaumun khasimun. Tidaklah suatu kaum tersesat yang pada saat sebelumnya mereka berpegang kepada hidayah, melainkan pasti karena mereka didatangi sifat suka berdebat. Haram, selesai. Ini haram, jangan cari dari sampingnya, dari bawahnya ada halalnya, nggak bisa. Haram, mau dilakukan silakan, tapi konsekuensinya dosa ya, gitu loh. Jadi gitu jelas. Dalam Islam begitu, nggak ada samar-samar. Syubhat samar-samar jauhi. Halal atau haram. Dan subhanallah dengan sunnatullah, sistem dari Allah, dua hal yang selalu Allah ciptakan ini selalu tidak pernah bisa bersatu. Malam dan siang, ya, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, senang dan sedih, sehat dan sakit, gitu kan, baik dan buruk. Ini nggak bisa bersatu. Nggak ada orang bersamaan sehat sakit, nggak bisa, nggak mungkin. Pasti salah satunya. Nggak mungkin kita dalam kondisi malam hari, kemudian tiba-tiba siang datang, nggak mungkin, kecuali waktunya sudah datang. Nggak mungkin ada tengah-tengah antara laki-laki perempuan, nggak bisa. Perempuan atau laki-laki, jelas, gitu loh. Ada orang menyimpang berarti menyimpang, jadi banci menyimpang berarti, gitu kan? Seperti itu. Sama kebenaran dan kebatilan, tidak bisa disatuin, nggak bisa. Orang dalam keadaan benar atau orang dalam keadaan salah, nggak bisa. Nggak ada tengah-tengah nih, bisa jadi jembatan, nggak bisa. Jadi nggak mungkin. Seperti itu gambarannya. Jadi jelas di sini kata Nabi SAW, tidak ada kaum yang tersesat setelah mereka tadinya dapat petunjuk, kecuali karena mereka suka berdebat. Berdebat ribut, tidak ada manfaatnya. Sudah haram, halal, selesai. Jalanin, terima. Melanggar yang haram berarti dihukum konsekuensinya. Udah, habis urusannya. Kehidupan masyarakat akan aman kalau gitu. Kemudian dikatakan di sini, beliau membaca firman Allah, mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Diriwayatkan dari Nabi SAW, dari Yazid bin Nabi Yazid, dari Mujahid, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di dalam hadis kata Nabi SAW, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati zallatu alimin wa jidalu munafikin bil Qur'an wa dunya taqta'u a'naqakum." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah ketergelinciran orang alim. Alim, gitu kan, tahu ilmu halal haramnya Allah, tapi karena urusan dunia dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yang kedua, serangan atau debat dari orang munafik yang menggunakan Al-Quran. Al-Quran bilang begini, Al-Quran bilang begitu, tapi ayatnya dipotong-potong. Orang-orang liberal kan begitu sekarang. Mereka banyak mendatangkan ayat Quran tapi sepotong-sepotong. Ahli kitab bisa masuk surga kok, buktinya Al-Quran mengatakan begini, gitu kan. Tapi mereka tidak faham bahwasanya ayat itu menjelaskan tentang keadaan orang-orang ahli kitab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, gitu kan. Ada ayat Al-Quran mengatakan sungguhnya Nasara, gitu kan, as-sabi'in dan beberapa kelompok-kelompok yang disebutkan dalam surah Al-Imran, itu mereka beriman kepada Allah, maka mereka akan masuk surga. Ini kata para ulama tafsir adalah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Allah ceritakan dalam Al-Quran kisah umat sebelum kita. Tapi setelah Al-Quran datang turun, tidak ada lagi orang Nasrani masuk surga, tidak ada lagi Yahudi yang masuk surga, karena jelas Allah mengatakan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya telah kafir ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, dan mereka akan kekal di api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut, gitu kan. Jadi jelas
Ayat Al-Quran menjelaskan masalah itu, jadi tidak boleh orang berdebat dengan Al-Quran tanpa ilmu. Banyak orang gitu memanggal-manggal ayat tidak faham. Makanya ilmu itu, saudaraku, bitalaki. Ya. Jadi ilmu itu didapatkan dengan talaki, dengan begini, pengajian. Kita boleh baca buku, bukan tidak boleh. Boleh baca buku tapi itu penguat, pelengkap. Jadi dalam Islam sebenarnya tidak dikenal namanya otodidak. Khusus ya, supaya menjadi seorang alim lalu cuma baca buku saja itu nggak bisa. Harus ada seorang alim yang membacakan buku itu, yang faham kemudian dijelaskan, ditambahkan, ya dikuatkan dengan buku-buku lain, pendapat-pendapat, baru kita bisa faham. Gitu, baru kita bisa faham. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah dunia yang akhirnya memotong leher kalian. Maksudnya kalian saling bunuh-membunuh karena mengejar dunia itu. Jadi orang alim yang tergelincir, debatnya orang munafik dengan Al-Quran, dan dunia memotong leher kalian. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, riwayat Abu Dawud dalam kitab Sunnah, al-mira'un fil Qur'ani kufrun, berdebat dalam Al-Quran adalah suatu kekufuran. Maksudnya Allah mengatakan begini, masa sih, kayaknya keliru deh, Allah nggak bilang begitu. Kenapa ya Allah bilang begini ya? Kenapa Allah haramkan khamr ya? Kenapa perempuan disuruh pakai jilbab ya? Loh, Allah yang bilang, penciptamu dan pencipta harus satunya gitu kan. Kita nggak boleh debatin itu. Allah haramkan semaunya Allah, bukan semau kita. Yang ciptakan kita Allah kok. Yang suruh kita pakai baju itu Allah, yang ngajarin cara ilmu buat bajunya Allah. Allah larang membuka aurat. Memang sudah begitu hukumnya, nggak boleh debatin. Kata ulama, beda antara orang yang masih berbuat maksiat tapi mengaku itu sebagai dosa, dengan orang yang buat maksiat tapi menantang Allah. Nah ini bahaya nih. Sudah buat dosa, kan minum khamar tuh enak, kenapa Allah haramkan? Dia udah melanggar, sudah minum khamar. Bukannya mengatakan, iya ya, kapan saya tobat ya, misal. Ini enggak. Dan itu, masa sih enak begini dilarang? Nah gitu. Jadi dia debatin. Nah ini bahaya sekali yang dimaksud dengan hadis. Jadi berdebat dalam Al-Quran, hukum yang Allah turunkan, supaya menolaknya itu adalah kekufuran. Kemudian juga dalam hadis yang lain, riwayat Abu Dawud dalam Kitabul Aqdiyah, kata Nabi SAW, man khasama fi batin wa huwa ya'lam lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi. Barang siapa yang bertengkar atau berdebat dalam kebatilan sementara dia tahu itu kebatilan, maka dia senantiasa dalam murka Allah sampai dia berhenti. Di dalam hadis yang lain, faqad ba'a bi ghadabin min Allah, dia telah kembali membawa murkahnya Allah, kembali dari tempat dia tadi itu dalam kondisi Allah murka kepadanya. Tentu kalau Allah murka kepadanya, apa yang akan terjadi? Akan banyak sekali masalah buat dia. Akan banyak sekali masalah-masalah besar akan dihadapi dengan dia kalau Allah SWT yang sudah murka. Kemudian kata Nabi SAW juga di dalam hadis yang lain, riwayat Ahmad dalam sanadnya, akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Yang paling aku khawatirkan, takutkan menimpa umatku adalah datangnya setiap orang munafik yang lidahnya pandai berbicara. Ini bahaya nih. Kan itu. Di Indonesia ini ada satu hal ya yang saya selalu akan titik beratkan ini Bapak Ibu sekalian. Kehidupan Nabi Muhammad SAW jadi pelajaran buat kita. Di kehidupan Nabi SAW itu ada sahabat yang ahli ibadah, sholat malam terus, setiap jihad selalu di saf pertama, mati syahid, berinfak setiap hari, baca Quran, hafal Quran gitu kan, selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Tapi ada juga di kehidupan Nabi SAW dan dinukil kepada kita, ada sahabat yang berzina dirajam, yang mencuri dipotong tangannya gitu kan. Ada yang terlambat sholat berjamaah ya, ada yang jadi munafik gitu kan. Tapi menisbatkan dirinya kepada sebagai sahabat Nabi. Ada yang kafir. Artinya apa? Dalam kehidupan kita harus bercermin dengan kehidupan Nabi SAW di Madinah. Jelas. Berarti di tengah-tengah Nabi ada orang munafik, kita juga akan ada orang munafik. Di tengah-tengah Nabi SAW ada orang kafir, kita juga akan ada orang kafir. Di tengah-tengah kita ada orang ahli ibadah, akan ada ahli ibadah. Di tengah-tengah kita ada orang maksiat, akan ada maksiat. Walaupun Indonesia ini semuanya Muslim, hukum Islam diterapkan, pasti ada pencuri. Pasti. Nggak mungkin tidak. Di zaman Nabi ada contohnya kok, ada sahabat mencuri dipotong tangannya, gitu kan. Pasti tetap akan ada orang berzina. Dalam kondisi diredam pun, seperti di Saudi ada orang berzina, subhanallah. Hukum Islam berlaku kan, karena di zaman Nabi SAW dibuktikan memang ada itu.
untuk menjadi contoh, kata para ulama, bahwasanya kehidupan Nabi SAW jadi contoh dalam kehidupan kita. Tapi ada juga sahabat yang baca Quran, malaikat datang mendengar bacaannya, mereka selalu ibadah, ada, gitu kan? Ada. Itu semuanya. Nah, yang tidak kadang-kadang lupakan di Indonesia ini, status muslim itu dianggap sudah sebuah hal yang sakral. Kita lupa. Di zaman Nabi SAW ada orang munafik. Mohon maaf, kalau saya lihat banyak sekali orang tampil di media kita ini munafik. Emang ciri-ciri orang munafik ada. Kalau bicara bohong, ya kan gitu. Kalau dikasih amanah dia khianat, ya kan? Ada jelas, ya gitu. Kalau dia berjanji dia tidak tepatin, ciri-cirinya ada. Kalau dia berdebat, ya kalau dia sedang bertengkar atau berdebat atau dia sedang berbicara, dia selalu berbuat keji. Dia curang, gitu kan? Nah, orang seperti ini subhanallah banyak ciri-cirinya. Agama Islam, umat Islam semua ribut, jangan begini. Oh, enggak apa-apa itu. Jangan terlalu begini, negara kita memang plural lah. Negara kita begini, begitu. Loh, kita mayoritas muslim. Enggak boleh. Sebagaimana di Amerika, karena mayoritas Nasrani mereka terapkan agama mereka, kita wajar dong di Indonesia terapin agama kita. Makanya Sultan ya Brunei waktu dia terapkan hukum Islam kurang lebih 3 bulan yang lalu, gitu kan? 4 bulan yang lalu terjadi, itu disoroti sama Amerika. Lalu dia ucapkan statement, saya baca statementnya itu bagus sekali gitu. Dia bilang, saya heran dengan anda semua ini. Pada saat orang-orang muslim di Palestina dibantai, tidak ada yang bicara Amerika, tidak ada yang ribut. Karena kan dia disorotin, untuk apa negara kecil jalan hukum Islam, pokoknya seakan-akan itu sebuah kriminal, gitu kan. Terus dia bilang, waktu orang-orang Islam dibunuh di Palestina kalian tidak bicara, dibunuh di di Myanmar kalian tidak bicara, kemudian ribut di Syria kalian tidak bicara. Nggak ada sama sekali. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi banyak di negara-negara non-muslim tidak pernah kalian bicara. Kenapa? Di negara saya rajahnya, ini masyarakat saya juga setuju dan ini hukum agama kami mayoritas di sini, kami mau terapin, kenapa kalian sorotin? Gitu. Nggak ada yang bisa bicara akhirnya. Diterapkanlah hukum agama itu, diterapkan hukum Islam. Sekarang jadi peraturan kerajaan. Jadi peraturan kerajaan itu, bahwa saya memang ini hukum Islam yang diterapkan, hukum Islam, gitu kan? Sampai di situ disebutkan, begitu diniatkan dan diterapkan hukum Islam, ditemukan lagi ada 7 atau berapa gitu ya kian minyak yang bisa berlipat ganda dari apa yang mereka milikin sekarang. Itu ada fakta sekarang di Brunei begitu. Jadi baru niat menerapkan hukum Allah itu langsung didapat kekayaan yang bisa 7 atau 8 kali lipat dibandingkan yang dimiliki kekayaan mereka sekarang, yang mereka belum pernah temukan sebelumnya. Dan ini minyak yang membuat mereka kaya. Itu luar biasa gitu. Coba dibaca deh di Google di-share tentang berita bagaimana Brunei sekarang. Itu luar biasa gitu. Luar biasa menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tapi banyaklah itu. Ya, banyak orang-orang yang kadang-kadang tidak sadari masalah itu. Baik, kita lihat di sini hadis terakhir yang ditulis oleh beliau. Riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Bir Wassilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-haya'u wal-'iyyu syu'batani minal iman, wal badha'u wal bayanu syu'batani minan nifaq." Malu dan sedikit berbicara dalam masalah yang mengandung dosa. Kalau kayak begini pengajian kita mau ngomong 2 jam kebaikan, menasihatin orang, tanya kabarnya, itu lain. Menyabarkan orang pada saat takziah dan musibah, itu lain kan gitu. Tapi ini orang ngomong pada hal yang kosong, nggak ada. Saya kadang-kadang lihat orang subhanallah duduk ngobrol, nggak ada yang ngobrolin gitu. Ngobrolin tentang satu orang pemain bola dunia 3 jam, 2 jam, apa ini? Apa ini, apa didapatin gitu? Gak ada didapatin sama sekali gitu. Kosong gitu. Mungkin sekedar tahu informasi iya, tapi berdebat dalam masalah hidup dia untuk apa? Lebih baik kita pelajari sirah Nabi, ya kan? Kita bisa habisin itu dalam 2-3 jam, ringkasin ceritanya bisa ringkas, sebenarnya bisa selesai. Dapat pelajaran, kisah Abu Bakar, kisah Umar, kisah orang-orang saleh. Mestinya begitu.